Ya, selamat berjumpa lagi. Kita akan belajar materi kita, yaitu materi bab 2 matematika yang berjudul himpunan. Nah, Ibu harap kita masih semangat belajar walaupun kita belajar dari rumah. Di sini kita akan belajar tentang himpunan. Apa sebenarnya itu himpunan? Nah, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat dipenisikan dengan jelas. Anggota himpunan disebut juga dengan anggota atau elemen himpunan. Sebagai contoh, A adalah himpunan nama kota Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, misalnya anggota himpunan A itu adalah Purwokerto, Semarang, Kebumen, Solo, dan lain-lain. Atau contoh kedua, B adalah himpunan bilangan bulat lebih dari -3. Maka anggota himpunan B adalah bilangan -2, -1, 0, 1, 2, dan 3. Kemudian notasi himpunan. Penulisan himpunan ditandai dengan adanya kurung kurawal. Penulisan himpunan berkelanjutan dituliskan dengan tanda titik sebanyak 3 buah untuk mengganti anggota himpunan lain yang tidak dapat dituliskan satu persatu. Anggota atau elemen suatu himpunan dinyatakan dengan notasi. Bila bukan anggota himpunan, dinyatakan dengan notasi. Misalkan A adalah suatu himpunan, maka bilangan yang menyatakan banyak anggota himpunan A disebut bilangan kardinal. Banyaknya anggota suatu himpunan A dituliskan dengan N dalam kurung A tutup kurung. Misalnya, himpunan A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6 tutup kurung kurawal, maka banyaknya himpunan A atau NA sama dengan 6. Ya, yang berikutnya adalah menyatakan suatu himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, deskripsi. Menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata atau hanya menyebutkan sifat keanggotaannya saja. Contoh, A sama dengan nama kota yang berawalan huruf B. B sama dengan bilangan asli kurang dari 10. Yang kedua yaitu tabulasi atau roster. Menyatakan suatu himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya satu persatu. Contoh, A sama dengan kurung kurawal Bandung, Bogor, Banjar tutup kurung kurawal. B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tutup kurung kurawal. Yang ketiga yaitu cara ruler. Menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk suatu himpunan. Contoh, A di mana yaitu merupakan himpunan X, di mana X adalah elemen nama kota yang berawalan huruf B tutup kurung kurawal. B adalah anggota X di mana X lebih kecil dari 10, di mana X elemen bilangan real tutup kurung kurawal. D. Himpunan bagian. Bilangan ada bermacam-macam, diantaranya bilangan asli, bilangan caca, bilangan bulat, bilangan genap, dan lain-lain. Dalam himpunan, penulisan bilangan-bilangan tersebut sebagai berikut. Himpunan bilangan asli dilambangkan dengan A buka kurung R tutup kurung. Dengan demikian, A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya tutup kurung kurawal. Berikutnya adalah himpunan bilangan caca dilambangkan C. Dengan demikian, C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Himpunan bilangan bulat dilambangkan B. Dengan demikian, B sama dengan buka kurung kurawal titik-titik -2, -1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Himpunan bilangan prima adalah bilangan yang memiliki tepat 2 faktor, yaitu 1 atau bilangan itu sendiri. Himpunan bilangan prima dilambangkan dengan P. Dengan demikian, P sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 dan seterusnya.
Himpunan bilangan genap dilambangkan dengan G. Dengan demikian G sama dengan buka kurung kurawal 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Tutup kurung kurawal. Yang berikut adalah jenis-jenis himpunan. Himpunan ada bermacam-macam. Misalnya himpunan 0, himpunan kosong, himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, himpunan sama, himpunan ekuivalen, dan himpunan semesta. Kita mulai yang pertama, himpunan 0 dan himpunan kosong. Himpunan 0 adalah himpunan yang memiliki satu anggota, yaitu 0. Himpunan 0 dilambangkan dengan buka kurung kurawal 0, tutup kurung kurawal. Contoh, himpunan bilangan caca yang anggotanya kurang dari 1, anggotanya hanya 1, yaitu 0. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong dilambangkan dengan hanya kurung kurawal atau titik. Contoh, himpunan makhluk hidup yang tidak memerlukan oksigen. Himpunan bilangan negatif lebih dari 1. Ya, yang kedua adalah himpunan tak terhingga dan himpunan terhingga. Himpunan terhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya, dapat dihitung. Contoh, himpunan bilangan cacah kurang dari 5, yaitu 0, 1, 2, 3, 4 dengan banyak anggota 5. Himpunan tak terhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya tidak dapat dihitung. Contoh, himpunan bilangan bulat. 3. Himpunan sama dan himpunan ekuivalen. Himpunan A dan B dikatakan himpunan sama bila setiap anggota himpunan A dan B adalah sama. Dituliskan A sama dengan B. Contoh C, yaitu beranggota D, A, P, U, R, dan D, contohnya P, U, D, A, R. Setiap anggota himpunan C merupakan anggota himpunan D. Berlaku sebaliknya. Dengan demikian himpunan C sama dengan himpunan D. Himpunan P dan Q dikatakan ekuivalen jika banyak anggota P sama dengan banyak anggota Q, atau NP sama dengan NQ. Dituliskan contoh, R sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, di mana NR sama dengan 5. S sama dengan A, I, U, E, O, di mana NS sama dengan 5. Karena NR sama dengan NS, maka himpunan R ekuivalen dengan himpunan S. Yang keempat adalah himpunan semesta. Himpunan semesta yaitu himpunan yang memuat seluruh anggota himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga himpunan universum yang dilambangkan S. Contoh, A, anggotanya negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Berarti himpunan semesta untuk A adalah S sama dengan bilangan bulat, atau S sama dengan bilangan bulat kurang dari 3. F, himpunan bagian. Himpunan bagian disebut juga dengan subset. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Bila setiap anggota himpunan A juga merupakan anggota B, sebaliknya setiap anggota himpunan B belum tentu anggota himpunan A. Himpunan A merupakan himpunan bagian B dinotasikan dengan A, C, B. Bila NA merupakan banyaknya anggota himpunan A, berarti banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat N dalam kurung A. Nah, demikianlah materi kita untuk bab 2 ini tentang himpunan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.